Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta praktikum Statistika Industri 1 di video pembahasan studi kasus Statistika Industri 1 tahun 2025, yaitu membahas mengenai statistika deskriptif dan dasar-dasar peluang. Jadi apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif adalah metode untuk merangkum, mengorganisasi, dan menyajikan karakteristik utama dari suatu kumpulan data, seperti ukuran pemusatan dan penyebaran, sehingga data lebih mudah dipahami tanpa membuat kesimpulan di luar data yang ada. Jadi tujuan dari statistika deskriptif ini yaitu pertama merangkum dan menyajikan data, lalu kedua memberi gambaran karakteristik data. Baiklah, kita langsung lanjut ke soal pertama mengenai statistika deskriptif. Jadi pada soal pertama ini kita diberitahu bahwa terdapat supervisor proses produksi yang telah melakukan observasi waktu proses perakitan komponen sebanyak 100 data. Jadi pada soal itu diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi, membuat histogram, menghitung mean, median, dan mode, serta menganalisis hasil dari perhitungan datanya. Baik, jadi dari langkah pengerjaannya, yang pertama itu kita menentukan parameter, lalu kita menyajikan data tunggal dalam bentuk data berkelompok berupa tabel distribusi frekuensi, dan ketiga kita menghitung mean, median, dan modus data berkelompok. Jadi pertama kita menentukan parameter, yang mana parameter tersebut terdiri atas banyak data, data maksimum, data minimum, jangkauan atau range, panjang kelas atau K, serta interval kelas, yang mana dalam menghitung jangkauan kita dapat menggunakan rumus data maksimum dikurang data minimum, sedangkan untuk panjang kelas K itu kita dapat menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N, dengan N sendiri itu merupakan banyak data. Dan juga untuk mencari interval kelas kita menggunakan rumus range atau jangkauan yang dibagi dengan panjang kelas atau K. Hasil dari perhitungan parameter dapat dilihat pada tabel parameter beserta nilainya sebagai berikut. Selanjutnya mencari penyajian data tunggal dalam bentuk data berkelompok berupa tabel distribusi frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi itu dimulai pada kelas pertama, yang mana untuk interval batas bawahnya yaitu 42. Angka 42 itu diperoleh dari nilai minimum yang ada pada parameter sebelumnya. Lalu untuk batas atas dari kelas pertama itu nilainya adalah 45, yang mana itu diperoleh dari penambahan interval batas bawah yaitu 42 dengan nilai interval kelas yaitu 2,37. Pada kasus ini interval kelas yang digunakan itu dibulatkan ke atas, jadi yang awalnya 2,37 menjadi 3. Lalu hal yang sama dilakukan pada kelas kedua hingga kelas ke-8 dengan menambahkan setiap batasnya dengan nilai interval kelas yang sudah dibulatkan. Setelah mencari interval dari setiap kelas, selanjutnya mencari nilai dari titik tengah setiap kelas, yang mana titik tengah itu sendiri diperoleh dengan menjumlahkan interval batas bawah dengan batas atas dan kemudian dibagi 2. Selanjutnya dilakukan perhitungan frekuensi pada setiap kelas. Pada kelas pertama dapat dilihat bahwa pada interval 42 hingga 45 dengan titik tengah 44 itu frekuensinya adalah sama dengan 19, yang mana berarti pada rentang tersebut terdapat 19 data. Lalu pada kelas kedua yaitu pada rentang interval 45 hingga 48 dengan titik tengah 47 itu frekuensinya adalah sebesar 21, yang mana itu berarti pada interval 45 hingga 48 itu terdapat 21 data. Setelah melakukan perhitungan pada tabel distribusi frekuensi, kita dapat menyajikan data dalam bentuk histogram. Histogram ini merupakan histogram waktu merakit komponen mekanik, yang mana sumbu X-nya itu menggambarkan waktu merakit komponen mekanik dan sumbu Y menggambarkan frekuensi. Berdasarkan histogram yang telah disajikan, kita dapat memperoleh informasi bahwa waktu merakit komponen mekanik terbanyak ada pada 46 menit, yang mana itu frekuensinya adalah sebesar 21. Selanjutnya kita menghitung mean, median, dan modus data berkelompok,
yang mana untuk rumus Mean itu dapat dilihat sebagai berikut dengan keterangan X bar itu merupakan rata-rata hitung dari data berkelompok, FI merupakan frekuensi kelas KI, XI merupakan nilai tengah kelas KI, yang mana untuk perhitungan dari X bar itu dapat dilihat sebagai berikut. Dengan hasil dari perhitungan rata-rata hitung dari data berkelompok itu sebesar 50,04. Selanjutnya menghitung nilai dari median data berkelompok, yang mana rumus dari median dapat dilihat sebagai berikut dengan keterangan TB merupakan tepi bawah kelas median, N merupakan jumlah data, FK merupakan nilai tengah kelas KI, FI merupakan frekuensi kelas KI, dan P merupakan panjang kelas interval. Untuk perhitungan dari median dapat dilihat sebagai berikut. Dengan hasil perhitungannya, itu didapat bahwa nilai mediannya adalah sama dengan 49,7858. Selanjutnya dilakukan perhitungan modus data berkelompok dengan rumus modus sebagai berikut. Dengan keterangan, TB merupakan tepi bawah kelas median, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P adalah panjang kelas interval. Hasil dari perhitungan modus yang didapatkan adalah sebesar 44,35. Selanjutnya ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, disebutkan bahwa seorang peneliti mencatat lama waktu belajar dalam jam dari 25 mahasiswa selama minggu persiapan ujian sebagai berikut. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai minimum, Q1, median, Q3, dan nilai maksimum, lalu menggambarkan box plot dari data tersebut, serta menentukan apakah terdapat outlier dalam data. Untuk menentukan nilai minimum, Q1, median, Q3, dan maksimum itu dapat dilihat pada tabel parameter sebagai berikut. Berdasarkan data yang diperoleh pada soal, itu dapat dilihat bahwa nilai minimumnya adalah 2, nilai maksimumnya adalah 10. Lalu untuk melakukan perhitungan Q1, Q2, dan Q3, itu dapat dilihat rumusnya pada layar, yang mana Q1 itu sama dengan N ditambah 1 dibagi 4, dengan N merupakan jumlah dari data. Lalu untuk mencari nilai dari Q2 atau median, itu dapat menggunakan rumus N ditambah 1 dibagi 2, yang mana N merupakan jumlah data juga. Lalu untuk kuartil 3 atau Q3, itu dapat digunakan rumus 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Lalu diperlukan juga perhitungan perbedaan, yang mana untuk perhitungan perbedaan nilai maksimum itu adalah nilai maksimum dikurang Q3. Perbedaan untuk Q1 itu adalah Q1 dikurang min. Perbedaan untuk nilai Q2 adalah Q2 dikurang Q1. Lalu perbedaan untuk nilai Q3 adalah Q3 dikurang Q2. Lalu untuk mencari nilai QR itu adalah Q3 dikurang Q1. Hasil dari perhitungan menggunakan rumus berikut dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, kita dapat menggambarkan box plot dari data-data berdasarkan hasil perhitungan pada tabel parameter. Berdasarkan box plot yang sudah dibuat, dapat dilihat bahwa tidak ada data outlier, yang mana data outlier dapat dibuktikan apabila terdapat titik atau dot di luar whisker atau batas bawah. Berdasarkan box plot dapat dikatakan bahwa distribusi data terlihat relatif simetris dengan rentang waktu belajar mahasiswa berkisar antara 2 hingga 10 jam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh studi kasus juga dalam statistika industri 1, yaitu mengenai simpangan baku. Jadi, simpangan baku atau biasa juga disebut dengan standar deviasi, merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat penyebaran data. Jadi, kalau simpangan bakunya itu kecil, maka data itu cenderung berdekatan dengan rata-ratanya. Sedangkan sebaliknya, kalau simpangan bakunya besar, berarti data tersebut lebih menyebar luas dari rata-rata yang ada.
Di sini dapat dilihat salah satu contoh studi kasus terkait dengan simpangan baku, di mana diketahui data jarak tempuh harian dari 20 kendaraan adalah sebagai berikut. Hitunglah simpangan baku distribusi jarak tempuh harian kendaraan tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung rata-rata dari data tersebut. Jadi kita harus menjumlahkan semua data, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Di sini dapat dilihat perhitungannya di mana X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N, sama dengan 427 dibagi 19, sama dengan 22,47. Lalu langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung selisih setiap data terhadap rata-rata. Lalu kita akan menjumlahkan semuanya, semua nilai dari selisih setiap data terhadap rata-rata yang sudah kita hitung tadi. Lalu langkah yang ketiga adalah kita bisa mengkuadratkan selisih tersebut sehingga tidak ada bilangan negatif dan penyebaran datanya itu nanti akan terlihat lebih jelas. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung varians dari data tersebut. Jika data itu dianggap sebagai populasi, maka itu akan dibagi dengan N atau jumlah data. Sedangkan kalau data itu dianggap sebagai sampel, maka akan dibagi dengan N kurang satu. Setelah itu kita akan mengambil akar dari varians untuk mendapatkan nilai dari simpangan bakunya. Sehingga di sini dapat dilihat nilai simpangan baku untuk data jika itu dianggap sebagai populasi adalah 9,144, sedangkan jika data tersebut dianggap sebagai sampel, maka simpangan bakunya adalah sebesar 9,395. Selanjutnya adalah materi mengenai peluang. Jadi peluang atau probabilitas merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa mendatang. Peluang atau probabilitas juga dapat diartikan sebagai suatu angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa dapat terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Nilai peluang itu selalu berada di antara 0 sampai 1. Jika peluang sama dengan 0, artinya peristiwa itu mustahil terjadi. Sedangkan jika peluang itu sama dengan 1, artinya peristiwa itu pasti terjadi. Nah, di sini dapat dilihat salah satu contoh studi kasus mengenai peluang, di mana di sini disajikan data distribusi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas berdasarkan program studinya. Di sini terdapat 4 program studi, yaitu akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, dan juga bisnis digital. Dan datanya disajikan untuk dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Pertanyaannya, jika dipilih seorang mahasiswa secara acak, hitunglah yang pertama, berapa peluang terpilihnya mahasiswa dari program studi akuntansi dan atau manajemen. Lalu yang kedua adalah berapa peluang terpilihnya mahasiswa perempuan dari program studi bisnis digital. Untuk penyelesaiannya, untuk pertanyaan pertama, kita harus melihat dulu berapa jumlah mahasiswa yang ada di program studi akuntansi dan juga yang ada di program studi manajemen. Lalu kita harus menjumlahkan juga total mahasiswa keseluruhannya. Lalu barulah kita dapat melihat probabilitasnya dengan menjumlahkan jumlah mahasiswa akuntansi dengan jumlah mahasiswa manajemen, lalu dibagi dengan jumlah mahasiswa keseluruhan. Di mana untuk hasilnya itu nanti didapatkan probabilitas terpilihnya mahasiswa dengan program studi akuntansi atau manajemen adalah sebesar 58,82%. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kita akan mengambil jumlah perempuan di bisnis digital, yaitu 35, lalu kita akan bagi dengan total seluruh mahasiswa di program studi tersebut, yaitu sebesar 60 mahasiswa. Jadi hasilnya itu sekitar 58,33%. Jadi dari dua contoh ini kita bisa lihat bahwa peluang itu digunakan untuk mengukur kemungkinan, sedangkan simpangan baku itu digunakan untuk mengukur penyebaran data yang ada. Baiklah, mungkin sekian saja eh, pembahasan mengenai studi kasus statistika industri satu, mengenai statistika deskriptif dan juga dasar-dasar peluang. Kami dari asisten mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.